Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hansa, Rosalia, Halsa, dan Melody, Kanita, Esa, Anggun, Muafa, Muhammad Rado, Enfawas, dan Nabila. Next, latar belakang yang akan dibacakan oleh Fawas. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawas akan membacakan materi dari latar belakang. Pertama, yaitu Pancasila sebagai landasan negara, memiliki potensi yang sangat krusial dalam kehidupan berbangsa dan negara. Tidak hanya berfungsi sebagai dasar konstitusi dalam pemerintahan, tetapi Pancasila juga mendukung nilai-nilai moral dan norma yang bisa dijadikan acuan atau referensi. Yang kedua, yaitu filsafat modern. Nah, Pancasila di zaman modern sekarang ini, manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Yang pertama, yaitu manusia telah memperoleh kekuatan yang baru dan besar dalam sains dan juga dunia teknologi, dan telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan juga kenikmatan. Akan tetapi, pada waktu yang sama juga, manusia merasa dia gelisah dan tidak nyaman, karena mereka tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah yang harus ditempuh dalam kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pedoman. Nah, Pancasila melalui kerjasama dengan disiplin dan memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan dan apresiasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat juga berfungsi sebagai dasar negara serta ideologi negara. Yang kedua juga Pancasila mencerminkan pandangan cita-cita dan gagasan yang menjadi inti dari ideologi tersebut. Yang ketiga yaitu Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam sikap, perilaku, dan tindakan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat. Pengertian filsafat secara dari bahasa Yunani yang artinya philo, yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jika dibaca menjadi cinta kebenaran, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mencari sebab terdalam dari realitas. Yang kedua, definisi menurut objek materialitas, filsafat adalah semua realitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yaitu definisi filsafat. Definisi filsafat itu dibagi menjadi dua, itu sebagai produk dan sebagai proses. Nah, kalau sebagai produk, itu sebagai warisan pengetahuan, konsep, dan pemikiran para filsuf sejak lampau. Nah, kalau sebagai proses, dibagi menjadi dua, itu ada sebagai aktivitas, berpikir kritis, rasional, dan mendalam. Nah, kalau sebagai refleksif, itu terbuka, toleran, melihat persoalan dari berbagai sudut. Next, selanjutnya pengertian filsafatnya. Pengertian filsafat menurut Titus, Smith, dan Nolan itu ada 5. Yang pertama, informal. Informal itu kepercayaan tentang kehidupan dan alam yang dipikirkan tanpa secara tidak kritis gitu. Nah, kalau 2 itu refleksif, merupakan kritik kepercayaan yang telah dijunjung tinggi gitu. Atau pemikiran rasional merupakan pemikiran logis di versus mitos. Nah, kalau 3, analitis itu merupakan analisis logis, bahasa, dan konsep. Nah, kalau 5, itu ada problematik. Problematik itu adalah persoalan eksistensi manusia yang akan dicari tahu jawabannya oleh para ahli-ahli filsafat. Oke, next. Ciri berpikir kefilsafatan. Ciri dari berpikir kefilsafatan. Pemikiran filsafat harus bersifat koheren. Artinya, pemikirannya runtut dan saling melengkapi tanpa kontradiksi. Selain itu, ia juga menyeluruh, karena mencakup semua aspek pada satu bidang. Ciri yang paling fundamental adalah mendasar, di mana pemikiran harus mampu menggali sampai ke inti persoalan atau akar masalah.
Terakhir, pemikiran filsafat sering bersifat spekulatif, yaitu bukan berarti mengira-ngira, tetapi merupakan hasil dari pemikiran mendalam yang akhirnya menghasilkan pola dasar atau prinsip-prinsip baru. Selanjutnya, sumber historis Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya ini fondasi spiritual bangsa sejarah prasejarah diperkuat oleh pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Nilai ketuhanan ini membentuk kehidupan sosial dan politik masyarakat. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terbentuk dari interaksi lintas budaya bangsa pelaut yang melahirkan semangat kemanusiaan, penghormatan HAM, dan perdamaian dunia berlandaskan kearifan lokal. Terus, persatuan itu berasal dari warisan kerajaan-kerajaan Nusantara, terus itu mewujudkan semangat kebangsaan yang menyatukan keberagaman suku, budaya, dan wilayah. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai musyawarah hidup dalam tradisi lokal seperti desa, nagari, dan banjar, menjadi dasar demokrasi dan kedaulatan rakyat Indonesia. Terus yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita masyarakat adil dan makmur sejak lama. Kolonialisme menumbuhkan tekad memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua rakyat. Sumber sosiologis Pancasila. Jadi, secara sosiologis, Pancasila itu dapat dipahami melalui dua sudut pandang masyarakat, masyarakat umum, dan kalangan akademisi. Kelompok pertama melihat Pancasila sebagai pandangan hidup yang berakar dari nilai-nilai hidup masyarakat seperti agama, adat, dan budaya. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius sejak masa animisme dan dinanisme, politisme, hingga modernisme. Nilai-nilai Pancasila secara praktis telah lama menjadi pedoman hidup sehari-hari. Kelompok kedua yaitu kalangan ilmiah, memandang Pancasila sebagai filsafat yang memiliki kerangka teoris sistematis. Menurut Noto Nagara, Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di mana setiap sila saling terkait dan membentuk struktur hierarkis dan saling mengkualifikasi. Next. Next, objektif filsafat Pancasila. Nah, objektif filsafat Pancasila itu yang pertama ada pertanggungjawaban rasional sila-sila Pancasila. Yang artinya setiap sila Pancasila itu perlu dipahami secara mendalam dan logis, bukan hanya dihafal. Dengan pendekatan filsafat, kita bisa menjelaskan alasan dan makna rasional dari setiap sila sehingga Pancasila itu tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga dasar untuk masyarakat itu dalam berpikir. Yang kedua ada penjabaran operasional dalam kehidupan bernegara. Nah, penjabaran operasional ini berarti Pancasila itu tidak hanya menjadi teori atau nilai moral, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam kebijakan hukum dan perilaku warga negara di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membuka dialog dan perspektif baru. Filsafat membantu masyarakat berpikir kritis dan terbuka terhadap pandangan baru, sehingga Pancasila itu dapat terus relevan dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan global. Dan yang terakhir adalah kerangka evaluasi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pancasila menjadi alat untuk menilai apakah tindakan, kebijakan, dan perilaku masyarakat itu sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa. Dengan kata lain, Pancasila itu berfungsi sebagai tolak ukur moral dan etika nasional. Next, tokoh dan pandangan. Jadi pendapat Muhyamin dalam bukunya dalam Naskah Persiapan UUD 1945, Muhyamin mengatakan, ajaran Pancasila tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat, hakikat filsafat Friedrich Hegel tahun 1970 sampai 1831 ialah sistensis pemikiran lahir dari sistensis pemikiran. Dari pertentangan pikiran ialah perpaduan pendapatan yang harmonis, dan ini adalah tepat. Begitu pula dengan ajaran Pancasila yang satu sistensis negara yang lahir dari satu antitesis. Pendapat Sudirman Katahadiprojo dalam bukunya yang berjudul dalam bukunya yang berjudul Pikiran sekitar Pancasila tahun 1969, Sudirman Katahadiprojo mengemukakan Pancasila disajikan sebagai pidato untuk memenuhi permintaan memberikan dasar filsafat negara. Maka
Disajikanlah Pancasila sebagai filsafat adalah seperti halnya buah-buahan diberikan lalu dimakan dengan keyakinan bahwa dengan buah-buahan itu satu penyakit dapat diberantas. Sebagai obat buah-buahan tersebut tadi obat pula. Pada saat itu maka Pancasila itu merupakan filsafat negara. Karena itu dapatlah dimengerti kalau filsafat Pancasila dibawakan adalah hal-hal yang berkenaan dengan manusia. Sebab negara itu adalah manusia, organisasi manusia. Pancasila berpendapat antara lain tentu didahului oleh filsafatkah. Welton, dalam kalangan buku-buku primitif terdapat juga bagian dari filsafat yang tidak langsung berdekatan dengan sikap hidup. Dengan belajar filsafat, orang tidak dengan sendirinya mempelajari Weltanschauung dan tidak pada tempatnya. Jika dalam filsafat dikatakan dalam berlebihan-lebihan. Selanjutnya, pendapat Nagoro karya pengakuan Pancasila di Yogyakarta dinyatakannya dalam keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkekuatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Pancasila, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan diwujudkan suatu keadilan bagi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata-kata dalam pengertian dasar pembicaraan oleh Badan Penyelidik Usaha kemerdekaan Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan dan rumus abstrak dari Pancasila yang katanya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan terdiri dari atas kata-kata pokok dengan awalan dan akhiran ke dan an dan per dan an. Dasar atas kerohanian Pancasila adalah cita-cita yang harus dijelmakan dalam kehidupan maka dasar filsafat ialah dasar dan asas kerohanian, sedangkan makna pengertian ideologi adalah pertama, cita-cita negara atau sistem kenegaraan, kedua adalah pengetahuan tentang Abdul Ghani dalam bukunya Tetapkan dan Amalkan Pancasila antara lain mengatakan menyimpulkan sebagai uraian di atas, maka kesimpulan itu adalah sebagai berikut. Pancasila adalah sebagai filsafat yang dilahirkan sebagai collection ideologis dari seluruh bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu realitas dan suatu nokzake bagi Tuhan persatuan bangsa Indonesia sebagaimana pada hakikat. Kajian bersifat teoritis atau akademis, yaitu mencoba menangkap struktur, makna, landasan nilai Pancasila dengan menggunakan metode filsafat. Contohnya adalah seorang filsuf atau ilmuwan bisa meneliti bagaimana nilai ketuhanan dalam Pancasila melalui pendekatan eksistensial religius. Yang kedua adalah Nagoro menggunakan pendekatan Aristoteles di Pancasila. Yang kedua adalah genitivus subjektivus, adalah pengertian sebagai subjek objektif. Artinya, nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai alat untuk menilai, mengkritisi, mengorientasikan aliran filsafat atau pandangan hidup bangsa. Ciri utamanya adalah pendekatan ini bersifat praktis, yaitu bukan hanya kajian teori, tetapi bagaimana nilai Pancasila diterapkan. Contohnya adalah nilai persatuan dan keadilan sosial dalam digunakan untuk mengevaluasi kebijakan negara, bahwa kebijakan tersebut Pancasila atau belum. Next. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan
bangsa, Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dan etika yang mengatur segala aspek kehidupan yang merupakan pedoman utama dalam menyelesaikan semua tantangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus menjadi landasan etika bagi pengembangan diri dan interaksi kita di kancah internasional. Pancasila secara keseluruhan adalah cerminan tujuan dan cita-cita luhur bangsa, sebuah nilai budaya yang mengatur hubungan harmonis kita dengan sesama, alam, dan Tuhan. Dan yang terpenting adalah tidak lain adalah jati diri otentik sekaligus dasar filosofi negara kita. Okay, next, hakikat sila-sila Pancasila. Tiap sila dalam Pancasila mempunyai nilai dasarnya sendiri. Misalnya, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki nilai yaitu kebebasan dengan tanggung jawab pada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki nilai manusia itu ada bersifat monopluralisme. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang memiliki nilai semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki nilai musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang terakhir, kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki nilai distributif, legal, dan komutatif. Ciri berpikir filsafati. Yang pertama, sistem filsafat harus koheren. Artinya, bagian-bagian dalam sistem tersebut saling terkait secara rutin. Yang kedua, sistem filsafat harus menyeluruh. Artinya, mencakup semua hal dan segala aspek yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Artinya, suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak persoalan, sehingga menemukan aspek-aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya hasil berpikir yang muncul dari perenungan dianggap sebagai titik awal yang kemudian menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis. Sekian. Oke, next ya. Studi kasus Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada kasus pembunuhan satu keluarga di Tanjung Morawa tahun 2018, menunjukkan krisis kemanusiaan akibat motif sakit hati dan dendam. Peristiwa ini melanggar sila 1, 2, dan 5, karena mengabaikan nilai ketuhanan, merendahkan martabat manusia, serta tidak menghadirkan keadilan. Solusinya ialah menanamkan kesadaran religius, menjunjung kemanusiaan, dan menegakkan hukum secara adil. Kasus 2. Oke, studi kasus yang kedua yaitu ada analisis hubungan filsafat Pancasila dengan kasus 22 Mei. Kasus 22 Mei 2019 terjadi setelah KPU mengumumkan hasil pemilu yang dimenangkan oleh Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun, pihak lawan menolak hasil tersebut dan memicu kericuhan serta aksi demo anarkis yang menimbulkan korban jiwa. Nah, kasus ini melanggar sila pertama karena aksi demo mengatasnamakan agama. Lalu melanggar sila kedua juga karena memakan korban jiwa, sila ketiga karena adanya hoaks dan provokasi yang memecah persatuan, sila keempat karena penyampaian pendapat yang dilakukan tidak sesuai prosedur, dan sila kelima karena adanya pihak yang merasa didiskriminasi. Nah, solusi yang ditawarkan adalah menjadikan agama sebagai sumber kedamaian, mengutamakan kemanusiaan, menjaga persatuan, menyampaikan pendapat melalui jalur hukum, serta mewujudkan pemilu yang adil, transparan, dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Next. Oke, next. Studi kasus yang ketiga. Nah, studi kasus yang ketiga itu ada kerusuhan Lampung 2012. Nah, kerusuhan Lampung 2012 ini terjadi pada 27 sampai 29 Oktober akibat konflik antara warga Bali di desa Bali Nuraga dan warga Lampung, yang dipicu kesalahpahaman ketika pemuda Bali menolong dua gadis yang jatuh dari motor namun disalahpahami. Nah, bentrokan meluas hingga melibatkan ribuan massa, menyebabkan lebih dari 200 rumah dibakar, 3 orang meninggal, serta puluhan luka-luka. Nah, peristiwa ini melanggar sila kedua karena menimbulkan korban jiwa dan ketidakadilan. Serta sila ketiga karena kurangnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Penyelesaian ini dilakukan melalui kesepakatan damai pada 23 November 2012 dengan poin utama menjaga keamanan, kerukunan, tidak mengulang anarkisme sara, serta membina keharmonisan antar warga. Sekian. Oke, yang terakhir kesimpulan.
Pancasila bukan hanya fondasi negara, tetapi juga visi hidup, dasar moral, dan panduan etika rakyat Indonesia sebagai filosofi. Pancasila bersifat reformatif, kritis, dan aplikatif, serta relevan dalam politik, sosial, dan ekonomi. Untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama, meski masih ada tantangan seperti intoleransi dan pelanggaran hak asasi manusia, nilai-nilai Pancasila tetap hidup melalui solidaritas dan kerjasama masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila memiliki relevansi sebagai sumber motivasi, dasar normatif, dan identitas bangsa yang harus dijaga. Pendidikan Pancasila harus diperkuat secara praktis melalui proyek sosial, diskusi, dan gotong royong agar nilai-nilai diterapkan nyata bukan hanya dihafal. Penerapan dan aparat negara perlu menjadi teladan dengan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Generasi muda sebagai pengguna aktif media digital harus mengintegrasikan nilai Pancasila dalam aktivitas bermedia sosial secara bijak. Instansi keagamaan dan masyarakat setempat juga perlu berkontribusi melalui dialog dan empati untuk mengatasi konflik. Serta itu, seluruh elemen bangsa harus menjaga keberagaman sebagai kekuatan persatuan yang nyata dan berkelanjutan. Sekian sebagai contoh kami, mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.